warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di konten sebelumnya saya menyebutkan 3 kebutuhan pokok untuk makhluk hidup, ya. Kenapa saya menyampaikan kebutuhan pokok itu, ya, makhluk hidup itu? Kenapa saya sampaikan di sini, ya? Ini kaitannya begini, kawan. Ini kaitannya dengan dunia transport yang saat ini dunia transport ini sedang mengalami masa kepedihan. Aduh, kayak puitis ya, kepedihan, terutama pariwisata. Nah, jadi kalau kita simak ada 3 kebutuhan itu, ya. Ada primer, sekunder, tersier. Nah, dalam transport pun, ya, itu ada beberapa hal yang bermuara ke kebutuhan tersebut, ya. Jadi ini hubungannya dengan keran-keran atau pembukaan atau mungkin bisa disebut juga kebijakan dari pemerintah yang sudah dibuka, yang sudah full murni tanpa adanya mungkin pembatasan, ya. Itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, ya. Nah, apa itu, guys? Jadi gini, maksudnya adalah yaitu penggunaan bis transport itu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, begitu, guys. Jadi contohnya itu adalah bis malam, ya, bis malam atau bis reguler yang bergerak di siang hari, yang itu mungkin bis Jakarta Surabaya atau Jakarta Malang, atau mungkin bis yang sifatnya bergerak di siang hari, Jogja Semarang, Jogja Magelang, atau Purwokerto Cilacap. Nah, seperti itu maksudnya. Dia berhubungan dengan transportasi massal untuk pergerakan rakyat, di mana masyarakat ini membutuhkan angkutan tersebut untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya, termasuk BRT seperti itu. Nah, makanya teman-teman yang berada di golongan ini, transport di golongan primer ini yang melayani, ya. Transport itu kan melayani, kawan. Transportasi itu kan melayani masyarakat untuk kebutuhan khusus tertentu. Misalnya sebuah bis malam, ya, mungkin PO Haryanto itu nanti dia melayani dari Semarang ke Jakarta atau dari Jepara ke Jakarta, seperti itu. Jadi dia melayani masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok, sehingga teman-teman di dunia transport yang sifatnya pokok ini, mereka dia mengeluh tetapi masih ada pendapatan, kawan. Nah, yang kedua bis Sumatera, seperti itu, yang lintas Sumatera, yang ke Medan, ke Palembang, seperti itu, mereka ya mengeluh sama turun jumlah penumpangnya, tapi masih ada pendapatan. Kemudian yang ketiga, golongan pabrik. Nah, golongan pabrik itu tetap melayani karyawan pabrik seperti sehari-hari, sehingga bis-bis ini tetap berjalan, ya, di mana mereka pada shift-shift tertentu itu menjemput dan mengantar. Nah, karena apa, ya? Karena dia mengantar karyawan pabrik yang mencukupi kebutuhan keluarganya primer, begitu. Nah, sekarang kita membahas bis pariwisata. Celakanya kita berada di bis pariwisata, kawan. Gimana coba setelah saya menyebutkan 3 kebutuhan pokok itu, kita di mana, ya? Silakan komen di bawah. Kita akan simak setelah review. Setelah konten ini, besok akan kita adakan konten lagi khusus pariwisata berada di sektor kebutuhan yang mana. Monggo silakan komen dulu, besok kita bahas. Terima kasih, guys. Satu pesan saya, tetap menjadi orang yang baik, dan doakan saya untuk tetap menjadi orang yang baik, meskipun saya, ya, memang saat ini lagi dikejar-kejar utang, guys. Jujur aja, doakan saya bisa membayar semua, karena memang kita tidak ada pergerakan penumpang, ya. Tidak ada penumpang, jadi kita tidak ada pendapatan. Jadi saya hanya berharap pada teman-teman, saya mendoakan teman-teman, saya juga didoakan supaya saya mudah mencari rezeki. Saya doakan semua yang sudah menonton channel ini, semuanya mendapatkan rezeki yang lebih, yang digampangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.